Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Nabila Widyasari Lesmana dengan 3 NPM terakhir 104 dari kelas 6C akan memaparkan hasil jawaban saya pada tugas 5 sebagai salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar. Kurikulum berbasis keterpaduan mencakup berbagai komponen yang saling terkait, yaitu subsistem masukan, yaitu siswa, subsistem proses, yaitu metode, bahan, dan masyarakat, dan subsistem produk, yaitu lulusan yang terkait dengan evaluasi dan komponen umpan balik. Setiap komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Rencana induk yang diharapkan adalah organisasi yang berpusat pada kurikulum dapat digunakan untuk area masalah, ide, inti, atau topik tertentu tentang pengembangan unit pengajaran. Dengan kata lain, unit sumber daya adalah unit yang disiapkan untuk diproduksi dan dibangun secara umum, komprehensif, dan ekstensif, serta merupakan satu kesatuan. Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, komponen terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Kurikulum terpadu yang banyak digunakan di lapangan terdiri dari model koneksi, web, dan integrate. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan, termasuk inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran. Pada masa inovasi, berbagai kebijakan telah memperkuatnya, meskipun pada kenyataannya tidak ada yang baru. Inovasi adalah ide yang baru muncul, tetapi merupakan penyesuaian dan perbaikan dari hal-hal yang sudah ada. Ciri-ciri inovasi itu adalah inovasi itu sendiri, kebaruan, kepraktisan, perubahan nilai, ekonomi, dan terobosan. Ruang lingkup inovasi meliputi 3 bagian, yaitu inovasi struktural, inovasi materi, dan inovasi proses e-learning melalui tahap knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun serta dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi kelulusan serta berpedoman pada panduan umum yang disusun oleh BSNP yang telah disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kompetensi daerah. Landasan KTSP yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24
Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23. Yang keenam, Permendiknas nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI nomor 24 tahun 2006. Yang ketujuh, Permendiknas nomor 3141 tahun 2007 tentang standar proses. Yang kedelapan, Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Lalu, prinsip KTSP yaitu yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada tahun 1968, fokusnya ke mata pelajaran. Pada tahun 1975, fokus orientasinya kepada terminal objektifis. Pada tahun 1984, fokus orientasi keterampilan proses. Pada tahun 1994, fokus orientasinya memunculkan pembagian kamar antara kurikulum nasional dengan kurikulum muatan lokal. Pada tahun 2004, fokus orientasinya kepada kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006, fokus orientasinya kepada kurikulum berbasis lokal pada daerah satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP menjadi kurikulum 2013. Hal ini dilandasi beberapa alasan, antara lain, yang pertama, guru yang selama ini bertugas menjadi pendidik ternyata tidak mampu membuat kurikulum sendiri sehingga KTSP tidak berjalan sempurna. Yang kedua, sejak tahun 1984, aspek pembelajaran di sekolah lebih didominasi oleh aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik dilupakan. Yang ketiga, pendidikan yang dijalankan di Indonesia selama ini lebih ditekankan pada ilmu, bukan belajar. Oleh karena itu, pendidikan karakter kebangsaan menjadi terabaikan. Yang pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Yang ketiga, rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minatnya siswa. Yang keempat, rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara para pelajar. Dan yang kelima, rencana kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa pengguna itu sendiri. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan jauh ke masa yang akan datang.
Jenis-jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum adalah yang pertama, kebenaran dan keseluruhan. Yang kedua, kebenaran bagian. Dan yang ketiga, ada dugaan. Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada materi. Yang ketiga, ada strategi dan pembelajaran. Yang keempat, organisasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Kurikulum 2013 rencananya akan mengurangi beban belajar siswa SD melalui penghapusan IPA dan IPS sebagai mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke pelajaran matematika. Selain itu juga upaya pemaksimalan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dan pengajaran. Sekian jawaban dari saya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.